Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bes Nugraha dalam program Podcast Infomu, di mana program ini dikelola langsung oleh Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan hari ini seperti biasa di program Podcast Infomu kita akan menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa. Mungkin dari tokoh-tokoh Muhammadiyah, bahkan mahasiswa-mahasiswi yang mungkin berkuliah di perguruan tinggi Muhammadiyah, salah satunya di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, universitas kebanggaan kita lah ya. Jadi kalau udah kehadiran adik-adik mahasiswa ini, Bis merasa kembali flashback ke zaman-zaman kuliah dulu, sahabat dakwah Muhammadiyah. Karena ada momen di mana itu merupakan salah satu proses dari mahasiswa ini yang mungkin sangat berkesan, yaitu KKN. Nah, di UMSU sendiri itu ada program KKN Internasional. Kita akan berbincang-bincang ya dengan mahasiswa-mahasiswi UMSU ini yang bakal ya bisa dibilang jalan-jalan, belajar, bekerja ke luar negeri. Sudah ada bersama Bes, kita sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Ibu Dr. Isra Hayati MSI selaku Ketua Pelaksana KKN Internasional untuk tahun 2025 dari Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah. Lama tak berjumpa ya. Iya, betul. Gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah. Saat ini selain dari sebagai Ketua Pelaksana, kalau nggak salah Bu, Kapolri juga. Iya betul, saya Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam UMSU. Oke, dan di sebelah Ibu Isra ada mahasiswi, ada Anggi Irana Bella Seca yang bakal KKNI di Thailand ya. Iya. Oke, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Oke, ya lebih biasa dipanggil Eca ya? Eca. Oke, nanti Abes panggilnya Eca. Oke, di samping Eca ada Rihan Alfitra Daudi. Assalamualaikum Rihan. Waalaikumsalam Bang. Rihan ini bakal KNI ke Malaysia ya? Insya Allah Bang, Malaysia. Insyaallah. Oke, baik. Mungkin kita langsung saja berbincang-bincang terkait dengan KKN Internasional. Mungkin ke Ibu Isra terlebih dahulu. Ini terkait dengan KKN ini sudah berapa tahun sih dilaksanakan? Iya, terima kasih banyak Bang Bes. Untuk KKN Internasional di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terkhusus kami dari Fakultas Agama Islam sudah melaksanakan kegiatan internasionalisasi untuk mahasiswa berupa KKN Internasional, kemudian magang internasional, kemudian asistensi mengajar internasional itu dari tahun 2017 sampai di tahun 2025 ini. Untuk di tahun ini kami ada pengembangan lagi, ada pelatihan sertifikasi kompetensi internasional berupa praktikal mengajar. Ini bekerja sama dengan tadi Alfik Orshad dan Geomatika University, dan mereka sedang melaksanakan kegiatan pelatihan di Malaysia. Sekarang ada 12 orang Bang. Ada 12 orang. Betul. Ya? Wah, siap. Udah bulan keempat ini. Oke, kalau untuk negara yang mungkin untuk melaksanakan KKN ini, negara mana saja? Untuk negara, pelaksanaan kegiatan internasionalisasi di Fakultas Agama Islam UMSU, kalau dari 2017 sampai di tahun 2024 kemarin, ada negara Arab Saudi, kemudian Malaysia, Thailand, kemudian Kamboja, hingga tahun ini juga sama. Tahun ini juga sama ya? Iya, kecuali Kamboja yang tidak kita kirimkan mahasiswa untuk di tahun ini dulu, Bang. Oke. Betul. Apakah ada isu-isu Iya, ya? iya lagi. Bukan ya? Enggak, bukan. Mungkin kita ke mahasiswanya dulu ya, Bu. Ya. Oke. Mungkin ke Rihan dulu nih. Apa Oke. yang membuat Rihan mengikuti KKNI UMSU ini? Mungkin alasannya mungkin banyak ya Bang ya. Tapi yang perlu saya highlight adalah saya rasa dunia internasional itu merupakan sesuai dengan value yang saya miliki. Saya memiliki cita-cita untuk connecting dengan dunia internasional Bang. Jadi saat saya masih mahasiswa waktu itu, saya masih maba ya Bang ya. Masih nggak tahu lah tentang akademik, ya, tentang KKN. Waktu itu salah satu wakil dekan mempromosikan tentang bahwasanya Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara menyediakan program namanya KKN Internasional. Saya langsung tergugah, wah ini program apa gitu ya, bagaimana bisa caranya kita belajar sambil di luar negeri dan juga volunteer bagi masyarakat global gitu Bang ya. Sehingga pada akhir ini saya di naik semester 7 ya Bang, saya akhirnya tertarik untuk bergabung ke KKN Internasional karena tidak hanya bermanfaat bagi saya sendiri, saya juga bisa berkontribusi bagi masyarakat internasional nih. Secara umum ini sesuai dengan value saya sih Bang. Sesuai value ya. Iya. Kalau dari Eca sendiri seperti apa? Kalau saya nih pastinya
salah satu jalan saya untuk menuju keluar dengan saya memberikan ilmu yang saya dapat dan saya aplikasikan ke dunia internasional. Mungkin ilmu yang saya dapat di sini akan saya bawa ke Thailand, khususnya negara yang akan saya kunjungin. Dan kita kan negara Indonesia sudah berteman ya dengan Thailand, jadi kita bisa bertukar pikiran dengan mereka, kita bisa saling tahu mana baik dan buruknya soal pendidikannya. Kita ambil baiknya, kita perbaiki buruknya. Oke. Tapi kalau boleh tahu, kalau Echa sendiri semester berapa dan dari prodi apa? Nah, Echa sendiri dari Prodi Sistem Informasi. Echa semester 7 sama-sama Bang Rehan. Oh, sama. Sama. Prodinya sama juga? Oh, saya prodi pendidikan agama Islam. Oh, pendidikan agama Islam. Guru banget, Bang. Terkait dengan bahasa sendiri, kalau Echa belajar juga bahasa Thailand atau gimana? Kalau bahasa Thailand mungkin enggak, tapi Echa belajarnya bahasa Inggris, bahasa Oh. Persatuan Internasional. Oke. Baik, kembali lagi mungkin ke Bu Isra nih. Kalau tahun ini pun sama juga, mungkin saja ke Kamboja ya, mungkin nggak di apa. Memang untuk mahasiswa-mahasiswi semester 7 kah untuk KKN ini atau gimana nih Bu proses? Iya, terima kasih banyak Bang Bes. Kalau untuk program KKN, magang dan asistensi majalah internasional, ini memang kita peruntukkan untuk mahasiswa semester 7 karena mereka mata kuliahnya berada di semester 7. Tetapi untuk kegiatan seperti pelatihan sertifikasi kompetensi internasional, ini kita bisa lakukannya mulai dari semester 4 dan 5. Baru-baru aja kemarin mahasiswa-mahasiswi ini dilepas ya Bu, kalau nggak salah sekitar 100 lebih Betul. dari FI dan Fikti. Betul. Ya kan? Kalau Betul. dari FI sendiri ada berapa banyak yang dilepas? Di tahun 2025 ini kami ada 102 orang, Bang. Oh, 102 Karena di orang. bulan 1 sampai bulan 3 kemarin sudah ada juga yang sudah berangkat di Thailand selama 3 bulan. Oh gitu. Ini mereka rata-rata berapa lama bakal KKN di sana? 1 bulan, Bang. 1 bulan Tapi saja. kalau untuk program seperti pelatihan sertifikasi internasional itu mereka ada 3 bulan. Oh, 3 bulan 3 ya. bulan. Untuk keberangkatan yang tahun ini, kira-kira di tanggal berapa saja mereka akan berangkat? Kalau untuk yang berangkat di negara Thailand, ini insya Allah berangkat di tanggal 1 Agustus. Tanggal 1 ya. Kemudian di negara Malaysia kita ada 2 tempat. Pertama di kota Penang, ini berangkat 1 Agustus. Kemudian di Kuala Lumpur berangkat tanggal 4 Agustus. Khusus untuk Arab Saudi, mereka berangkat di tanggal 10 September, insya Allah. Untuk pendampingan kepada mahasiswa sendiri selama di sana nanti seperti apa sih, Bu? Untuk pendampingan tentu anak-anak ketika berangkat kita sudah siapkan baik dari segi kemampuan, kemudian pelatihan, kemudian kita juga ikut mengantar ke sana, kemudian terus berkoordinasi dengan pamong ataupun mitra kita yang ada di luar negeri yang menerima anak kita untuk pelaksanaan selama 1 bulan, dan nanti kita ada evaluasi setiap minggunya. Kita selalu buat Zoom dengan pimpinan fakultas, dengan panitia pelaksana KKNI, pimpinan program studi, kemudian dosen pembimbing. Setiap minggu kita buat Zoom untuk mengevaluasi kegiatan apa yang sudah dilakukan anak-anak. Kemudian pulang pun nanti kita akan dampingi kembali untuk kembali ke negara kita. Baik. Tapi ke Rehan sendiri nih, apakah ada tes seleksi bagi mahasiswa yang bakal KKN internasional? Tentu saja ada, Bang, karena yang namanya kita ke negara orang, ya nggak mungkin tidak ada seleksi ya, Bang ya. Nanti akan jadi berbahaya dong, ya kan. Nah, seleksi yang diberikan dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sendiri ada beberapa tes, Bang. Yang pertama adalah tes berkas. Kita dilihat dulu nih berapa nilai kita juga gimana. Terus apakah kita sudah ada paspor atau belum, ya kan. Kalau ada nanti dibimbing sama pihak kampus. Dan juga sudah ada seleksi interview, wawancara. Jadi dilihat dulu minatnya mau ngapain nih ke sana, ya kan. Jangan sampai nanti pergi ke sana malah buat masalah, ya Bang kan. Yang namanya KKN kan adalah sebuah pengabdian. Artinya mereka harus siap di suatu kondisi yang di luar kontrol mereka. Mungkin itu kurang makanan, ya mungkin tempat tinggalnya nggak nyaman, kasurnya mungkin nggak empuk ya Bang ya. Ya mereka harus prepare. Nah, hal-hal seperti itulah yang diwawancarai melalui proses seleksi KKNI. Seperti itu Bang. Oke. Kalau dari Eca sendiri yang bakal ke Thailand, apakah sama juga proses seleksi? Nah, hampir sama Bang, cuman Eca mau nambahin kalau dari Pikti kita ada seleksi KRS Bang. Oh. Kita diseleksi harus IPK-nya harus memenuhi standar kampus. Kalau untuk pelatihan-pelatihan yang diberikan fakultas, kalau di Fikti seperti apa? Kebetulan sama karena kita sama-sama pelatihan kemarin. Oh, sama pelatihannya. Pikti dan FAI. kolaborasi bareng. Oh, kolaborasi. Pelatihannya seperti apa kalau lihat? Kalau pelatihan kami yang pertama adalah pelatihan pengelolaan media Bang.
Jadi kita kan juga masuk ke dunia instansi pendidikan di negara-negara Thailand dan negara Malaysia. Nah, jadi kami diajarkan bagaimana mengelola sistem kelas, juga pengelolaan media, bahkan kami juga diajarin pengelolaan tahsin. Jadi cara mengajarkan tahsin dan kami juga mendapatkan pemahaman-pemahaman tentang tahsin. Tujuannya supaya apa? Supaya kita lebih mateng nih Bang. Mungkin teman-teman juga udah paham sebagian, tapi dikasih lagi pemahaman supaya kita memang siap tempur sampai ke negeri orang. Seperti itu Bang. Oh, kalau dari Eca sendiri, menurut Eca pelatihan yang diberikan oleh UMSU itu udah cukup? Sangat cukup Bang, karena kita juga diberi waktu turun langsung ke sekolah-sekolahnya. Oh, jadi kayak buat apa ya? Kayak simulasi dulu ya? Iya. Simulasi Bang. Di sini ya? Kita diberikan waktu 9 hari atau sekitar 9 sampai 10 hari menjadi relawan di sekolah-sekolah. Benar-benar dikasih bekal dan kita latihan dan itu yang akan membawa kita ke sana. Nah, ya. Jadi mereka nanti nggak kebingungan kan ya Bu Betul, ya, Insya ketika Allah. di sudah sana ya. dikenalkan duluan. Betul. Masya Allah. Oke, mungkin dari Bu Isra sendiri terkait dengan persiapan dari awal bahkan sampai keberangkatan ya dari tim pelaksanaan KKN internasional UMSU ini seperti apa? Persiapan kita setiap tahun itu kegiatan internasionalisasi ini kita rancang dan kita berikan jadwal kegiatan itu kurang lebih sampai 1 tahun Bang Bes. Mulai dari kita mencari mahasiswa, kemudian melakukan seleksi, kemudian melakukan pelatihan pembuatan paspor, kemudian melakukan beberapa kali pelatihan, kemudian pembekalan untuk etika, kemudian pelepasan, sampai nanti pada saat pelaksanaan kegiatan dan untuk penyusunan laporan pun setelah mereka pulang tetap didampingi juga. Oke. Gitu, Nah, ini Mas. terus didampingi gitu ya. Betul, Kalau selama untuk setahun. setiap negaranya itu dosen pendamping dari UMSU sendiri ada berapa banyak? Dosen pendamping kita kalau untuk Fakultas Agama Islam kita libatkan ada dosen pembimbing, 1 orang dosen itu membimbing 8 orang mahasiswa. Kalau kami totalnya kurang lebih ada sekitar 16 orang. Wah, kurang ya. Oke, dari pihak UMSU sendiri kerjasama terkait dengan KKNI sejauh ini sampai seperti apa sih? Untuk kerjasama internasional kita sangat banyak sekali dengan mitra di luar negeri, tidak hanya buat mahasiswa tetapi juga buat dosen. Kita sudah di 2 negara di Fakultas Agama Islam melaksanakan kegiatan International Conference di tahun 2024. Kami melaksanakan International Conference bersama dengan Fatoni University di Thailand. Kemudian di tahun 2025 ini, di awal Februari kemarin, kami melaksanakan International Conference juga dengan UIS Malaysia. Itu juga sama, International Conference INSIS. Kemudian kita juga memberikan mahasiswa untuk media ataupun sarana bisa mereka mengaplikasikan ilmunya berupa KKN, magang, asistensi mengajar. Kemudian dari mitra juga memberikan kesempatan untuk sertifikasi internasional bagi mahasiswa. Kemudian kita juga di dosen bekerja sama, berkolaborasi, melakukan visiting lecture dosen dari Fakultas Agama Islam ke kampus yang ada di luar negeri, terutama tentu Malaysia dan Thailand. Jadi Gitu. nggak salah ya sahabat dakwah Muhammadiyah kalau Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara itu akreditasinya unggul. Bahkan Betul, untuk saya sendiri ya Bu ya. betul. Semua prodinya insya Allah sudah Semuanya, unggul. wah, Masya Allah. Oke, ke teman-teman nih terkait dengan mungkin sebelum ke persiapan, perasaannya ketika dinyatakan lolos nih, seperti apa mungkin dari Rehan? Kalau saya sendiri Bang tentu sangat excited ya, karena akhirnya value yang saya inginkan itu ada bridgingannya, ada sesuatu yang menjembatani antara diri saya dengan goals yang saya inginkan, yaitu ke KKNI. Tentu saya sangat excited, makanya ketika ada pelatihan, saya mencoba semaksimal mungkin untuk persiapan yang terbaik dengan tujuan supaya saya bisa memaksimalkan kesempatan saya ada di sana. Karena pertama Bang, kita di sana bisa mendapatkan 2 hal. Yang pertama mungkin kita bisa mengembangkan kemampuan kita dari segi experience ya, ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan mungkin kita bisa aplikasikan di negara Malaysia atau Thailand. Tapi yang kedua, ini adalah golden moment di mana kita bisa menjalin relasi dengan orang-orang atau masyarakat-masyarakat yang ada di sana. Tentu ini sangat membantu setelah pasca kelulusan Bang. Jadi itu dari saya Bang. Jadi atau ada mungkin bakal Iya, rencana bisa benar dia- sekali Bang. Oke, kalau dari persiapan dari Rian sendiri seperti apa? Kalau persiapan dari saya sendiri, yang pertama saya juga ikut pelatihan yang ada di kampus, seperti saya jelaskan tadi. Cuman persiapan yang paling penting adalah persiapan mental, Bang. Karena ini jujur nih first time saya keluar, ya mungkin saya juga nggak tahu dunia luar seperti apa. Even
ngantar paspor di bandara saya juga nggak tahu sih bang mekanisme sebenarnya seperti apa. Alhamdulillah sudah diajarkan sedikit, tapi ya masih ada rasa gugup sedikit lah, nervous sedikit bang ya, karena ini first time. Mungkin gitu sih bang cara persiapan. Kalau teman-teman nanti ada berapa banyak yang ke Malaysia nanti? 50 orang, 50 orang. Ya. Ya. Oke. Kalau dari Eca sendiri ke Thailand nih gimana persiapannya? Kalau persiapan Aisyah pasti yang terutama adalah persiapan kesehatan. Sebenarnya awalnya agak takut ke Thailand dengan berita yang sangat huru-hara Terang. ini, yang sangat famous sekarang. Eh, Tetapi dengan adanya mahasiswa internasional dari Thailand yang ada di UMSU, kita saling sharing-sharing bang. Dan alhamdulillahnya tempat KKN kita ini sangat jauh bang dari perang itu kan. Jadi kalau orang tua pastinya selalu was-was, selalu cemas di rumah, selalu nelponin gimana keberangkatannya segala macem karena saking ketakutannya mungkin ya bang. Tetapi alhamdulillahnya karena kita udah saling komunikasi sama teman-teman internasional yang ada di UMSU, alhamdulillah insya Allah kita bakal aman. Jadi kalau persiapan untuk diri Eca pribadi, persiapan pemberkasan, persiapan kesehatan, persiapan program yang akan tim Eca kembangkan di Thailand nanti. tapi sebelumnya kalau kenapa milih Thailand, mungkin ada karena koordinasi juga dengan kawan-kawan dari Thailand itu ya? Nah, kita tidak bisa memilih bang. Oh, nggak bisa milih. Kalau KKN internasional yang dari Thailand ke Malaysia itu kita tidak bisa memilih. Mitra yang memilih kita. Oh, mitra Ya. yang milih ya. Kalau bisa milih mungkin milih ke negara lain. Tapi suatu kebanggaan juga bahwa mitra ibaratnya percaya kepada Eca begitu Ya. ke Thailand ya. Syukur bang. Iya. Kalau untuk persiapan pakaian apa semua segala macam makanan ya kan, apalagi di Thailand ya kan, gimana itu? Udah Eca persiapin dari minggu semalam Bang. Soalnya setelah pembekalan ibu juga nyampein jangan ada barang yang ketinggalan, bawa yang penting-penting aja. Jadi memang betul-betul di prepare Bang. Kita saling sharing ke orang tua apa yang memang benar-benar, jangan sampai kelebihan bagasi ya Bang, terutamanya. Jadi emang benar-benar disiapkan dari minggu semalam. Kalau Kalau Eca Eca, asli Medan atau gimana? Eca dari tebing tinggi Bang. Oh, dari tebing tinggi. Oke. Kalau dari Rihan dari mana? Kalau saya sendiri dari Aceh bang, Takengon. Dari Aceh ya. Orang tua dengar Rihan bakal ke Malaysia gimana tuh? Ya, pertama mereka senang bang ya, senang dan excited dan tidak ada rasa kekhawatiran. Mungkin beda lah, karena kan kita beda negara sama si Eca kan di Thailand. Alhamdulillah Malaysia sejauh ini tidak ada kabar-kabar yang membuat orang tua khawatir. Jadi seperti itu Oke. bang. Kalau Rihan sendiri udah searching nggak? Mungkin destinasi wisata di Malaysia atau apa gimana? Karena ini orientasinya KKN, jadi belum punya ekspektasi untuk jalan-jalan sih bang. Oke. Bagaimana bisa selamat ke tempat, bisa berusaha semaksimal mungkin mentampilkan yang terbaik, jadi nggak ada ekspektasi masih tuh jalan-jalan. Kalau ada, ya alhamdulillah. Wah, Gitu oke. sih bang. Jadi memang tujuannya untuk mengabdi ya. Siswa-siswa di sana ya. Oke. Memang Baik. sudah ditanamkan itu. Jangan aneh dulu. Oke, dukungan dari UMSU sendiri kepada mahasiswa-mahasiswa KKN internasional ini seperti apa sih, Bu? Dukungan kami kepada semua mahasiswa yang ada di Fakultas Agama Islam, kami membuka kesempatan kepada mahasiswa kalau ingin mengambil sisi positif ketika berangkat internasional, tidak hanya skill yang kita dapat kembangkan nanti di negara kita, tetapi juga dari sisi budaya. Nah, kami terus mengajak baik itu dosen maupun mahasiswa untuk melakukan internasionalisasi karena banyak juga Bang Besi yang kita lihat di sana dapat kita jadikan ilmu ketika kita bawa pulang. Tidak hanya mitra kita yang memang sudah sangat bagus di negaranya, tetapi juga sisi budaya yang saya saja sendiri beberapa kali ke sana juga banyak ilmu yang saya dapat. Kegiatan ini kita selalu adakan setiap tahun, kemudian ada pendampingan hingga proses mereka kembali untuk dapat mengkonversi nilainya. Karena kegiatan ini Bang Bes untuk mahasiswa tentu ada konversi nilainya. Jadi kita dukungannya sampai mereka memperoleh nilai dikonversi, kemudian penyusunan laporan dalam bentuk jurnal supaya bisa mereka bebas skripsi juga kita dampingin. Oke, mungkin sedikit lagi, Bu. Tadi kan yang dari Malaysia ada 50 orang yang bakal Betul. berangkat. Kalau ke Thailand, Arab Saudi ada berapa? Kalau Malaysia ada 50 orang yang akan berangkat di Agustus ini nanti. Itu kita bagi di Penang ada 20 orang, 30 orang itu ada di Kuala Lumpur. Kemudian di Thailand insya Allah ada 30 orang. Di Arab Saudi ada 7 orang. Kemudian sisanya itu sudah kita laksanakan dan ada yang sedang berjalan. Yang sedang dilaksanakan ini kemarin ada 12 orang di Thailand dari Januari sampai bulan Maret sampai mau puasa
nih Bang Bes, masih mereka kegiatan. Kemudian yang di Malaysia sekarang sedang berjalan juga, yang tadi saya sampaikan ada pelatihan sertifikasi internasional dalam sisi praktikal mengajar dengan Geomatika University dan tadi Calvic Orchard. Sedikit menambahkan juga Bang Bes, mitra kita ini juga tidak hanya nanti berhenti di sini bagi anak-anak, tapi anak-anak juga mempunyai peluang kerja. Jadi sangat banyak sekali anak-anak kita selesai KKN dan diminta kembali bekerja kalau memang mereka berprestasi di sana. Mereka diberikan dari sisi tiket, kemudian tempat tinggal, makan, dan diberi gaji, Bang Wes. Oke. Kalau Rihan ke Penang atau Kuala Lumpur? Rihan ke Kuala Lumpur bang. Oh, ke Kuala Lumpur ya. Kalau harapan Rihan nanti, ini kan bakal sebulan kakak di Malaysia, itu seperti apa? Kalau ekspektasi dari saya sendiri bang, saya bisa menjalin relasi lah dengan orang-orang atau stakeholder yang ada di sana. Makanya saya punya niat untuk volunteer semaksimal mungkin kepada orang-orang yang ada di sana. Mungkin seperti itu bang. Harapannya saya bisa dipanggil kembali ke sana, saya bisa mendapatkan pekerjaan juga di Malaysia, alhamdulillah. Dan itu kan sangat bagus ya bang untuk menambahkan CV kita, apalagi CV-nya CV internasional. Tentu itu sangat baik untuk saya bang. Terus yang kedua, saya ingin mendapatkan juga ilmu-ilmu baru yang mungkin belum saya dapatkan di Indonesia. Mungkin di UMSU saya belum dapatkan, di sana saya bisa dapatkan ilmu-ilmu baru. Atau mungkin saya bisa memberikan kontribusi keilmuan kepada pihak-pihak stakeholder yang ada di sana. Karena seingat saya, 4 hari yang lalu kita sempat melakukan Zoom meeting dengan stakeholder yang ada di sana. Puan-puan Malaysia dari Malaysia juga bilang bahwasanya mereka banyak nih dapat benefit dari mahasiswanya. Banyak nih yang kami nggak tahu, kami bisa tahu dari mahasiswa-mahasiswa UMSU. Nah, saya ingin menjadi bagian dari situ. Saya ingin berkontribusi keilmuan saya dengan harapan kita bisa transfer knowledge, bang, saling bertukaran ilmu pengetahuan. Mungkin seperti itu, bang. Bukan saja ilmu pengetahuan, tapi budaya juga. Iya, budaya, culture, bener Oke. banget. Berarti Rihan bisa jadi kerja di sana mau ya? Insya Allah. Kalau Eca mau kerja di Thailand? Insya Allah enggak bang. Oke, harapan dari Eca sendiri seperti apa? Kalau harapan Eca, ya semoga Eca di sananya bisa saling bertukar pikiran sama mitra-mitra di sana. Tentunya pasti dapat ilmu yang lebih bermanfaat lagi dan pasti membuka peluang Eca juga kenal sama orang-orang baru dan orang-orang yang hebat di sananya. Eca berharap juga teman-teman semuanya datangnya sehat, selamat, pulangnya juga seperti itu. Karena memang agak masih waspada ya bang, kalau ke Thailand. Nah, kalau dari Rihan sendiri mungkin pesan kepada teman-teman yang mungkin bakal KKN internasional ini. Oke, mungkin yang pertama kalau pesan untuk mereka, yang pertama adalah ini adalah pengabdian, bukan traveling, bukan jalan-jalan. Jadi low your expectation, rendahkan ekspektasi kalian. Kalian harus bisa menerima apapun yang akan kalian dapatkan di sana, termasuk tempat tinggal, mungkin makanan tidak seenak makanan di rumah atau di kos-kosan. Ya kalian harus terima itu juga untuk teman-teman yang mau pergi. Kemudian kedua, jaga etika, jaga adab, karena kita di sana tidak hanya mewakili Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tapi kita mewakili negara Indonesia. Kalau kita punya kesalahan, orang akan bilang, "Noh, lihat tuh orang Indonesia ngelakuin kesalahan." Yang jelek nama Indonesia, bukan nama abang-abang, kakak-kakak, tapi nama Indonesia sendiri. Jadi menjaga etika itu sangat penting untuk sebelum keberangkatan dan sampai di sana hingga pulang kembali ke Indonesia. Seperti itu, bang. Dari Eca sendiri, pesan mungkin kepada teman-teman. Kepada teman-teman Eca, khususnya yang dari Fikti ya bang, karena kan kami prodi baru dan baru tahun ini juga bang ada KKNI internasional. Nah jadi ini perdana dari Fikti, semoga teman-teman yang dari Fikti dapat banyak belajar juga yang dari FAI. Makanya kita saling kolaborasi, saling masih bertanya-tanya nih bang sama yang senioran dari FAI. Jadi semoga yang dari Fikti bisa sama seperti kayak Bang Rehan, kita bisa jaga adab, kita bisa saling menghargai, bukan dari kamu PAI-nya, saya dari Fiktinya, bukan, kita sama semua dari UMSU-nya. Dan kalau udah sampai di sana pasti kita dari Indonesia. Mungkin terakhir kepada Bu Isra, pesan dan harapan kepada mahasiswa-mahasiswi yang mengikuti KKNI internasional tahun ini. Bagi anak-anak ibu semua yang mengikuti kegiatan internasionalisasi, baik yang sedang di sana maupun yang akan berangkat, insya Allah Agustus dan September, jaga tadi sudah, pertama adalah tentu kesehatan. Sebelum berangkat ini jaga fisiknya baik-baik. Supaya apa? Ketika berangkat kamu sehat, di sana pun bersemangat melaksanakan aktivitas, pulang pun
kamu terus menjaga kesehatan, insya Allah juga akan sehat. Karena sebelumnya juga kita alhamdulillah selama mengikuti kegiatan ini, jika mengikuti peraturan yang dibuat oleh fakultas dan dibuat oleh mitra, insya Allah akan kembali dengan lancar kegiatannya. Kemudian yang kedua, tentu kakak sama abang yang akan berangkat, siapkan juga bekal yang akan dibawa, baik itu persiapan diri, kemudian barang-barang yang akan dibawa, upayakan untuk yang memang barang penting. Dan semangat melakukan aktivitas, jadikan semuanya menjadi ibadah. Supaya apa? Supaya berkah buat kita, baik itu untuk diri kita maupun untuk mitra yang ada di luar negeri. Itu saja, Pak Luar Bes. biasa. Terima kasih Bu Isra atas kehadirannya, buat Echa dan Rihan juga yang Terima sudah kasih, hadir di podcast Bang Infomu Bes. ini. Mudah-mudahan kegiatan KKNI internasionalnya berjalan dengan lancar dan pulang dengan sehat walafiat Amin. dan pastinya Amin. mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa ya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia sahabat dakwah Muhammadiyah, perbincangan BES bersama dengan Ibu Dr. Isra Hayati MSI selaku Ketua Pelaksanaan KKNI Internasional tahun 2025 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan bersama dengan Rian Alfitra Daudi dan juga ada Anggi Irana Bella Seca yang merupakan mahasiswa-mahasiswa yang akan mengikuti KKNI Internasional baik itu ke Malaysia maupun Thailand. Jadi ini salah satu pembuktian bahwa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terus melakukan terobosan-terobosan internasional sehingga nantinya UMSU sendiri bisa terus go internasional. Seperti jargonnya, unggul, cerdas, terpercaya. Ini saatnya saya Wisnuga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.